أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama huddahu wa ja'ala aqidatal islamiyyata asasan li fikratihi wa ahkaman syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa mastaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakraha ay yamuda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuktafa finna. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Fa ya hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin.
Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, termasuk nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat waktu. Sehingga ketika kita masih diberikan waktu di muka bumi ini para jamaah, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Karena iman manusia itu akhirnya akan ke akhirat, dan di sana yang dibutuhkan bukan uang, tapi amal soleh yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dinul Islam ke muka bumi, sehingga siapapun manusia di muka bumi termasuk kita para jamaah yang mau menggunakan apa yang diwariskan bagi Rasul, insyaallah akan selamat dunia dan akhirat. Para jamaah rahimakumullah, mari pada siang hari ini kita merenungkan tentang kehidupan kita agar ketakwaan kita terus bertambah, semakin hari semakin bertambah, sampai suatu saat Allah memanggil kita benar-benar dalam kondisi beriman dan bertakwa. Para jamaah rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita tentang kehidupan manusia itu. Kalau manusia itu tidak akan terus di muka bumi ini, tapi manusia itu melalui episode dan akhirnya harus berada di akhirat yang waktunya selama. Allah berfirman di dalam Al-Quran Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 tentang informasi kehidupan manusia yang berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Para jamaah rahimakumullah, Allah menginformasikan kepada kita hamba-hambanya ini dengan firman-Nya, "Kaifa takfuruna billah." Wahai manusia, kenapa kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kamu itu sebelumnya Allah tidak ada. Kami itu sebelumnya tidak ada. Fa'yakum, kemudian aku hidupkan wahai manusia. Seperti kita saat ini para jamaah. Kita dulunya nggak ada, kemudian Allah hidupkan di muka bumi ini. Ini pernyataan Allah sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, "Tsumma yumitukum." Kemudian para manusia, ingatlah kamu nanti akan kami matikan. Pakai fi'il mudhari. Jadi akan kami matikan. Tidak lama lagi. Tergantung waktu yang Allah berikan, masing-masing kita berbeda-beda. Kemudian para jamaah, ketika manusia sudah dimatikan oleh Allah, posisinya beda antara manusia dengan hewan. Kalau hewan dan tumbuhan memang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, maka setelah mati selesai, tidak ada episode lanjutannya. Tapi manusia beda, dilanjutkan oleh Allah, "Tsumma yuhyikum." Khusus manusia, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, kemudian kamu nanti akan saya hidupkan. Jadi Allah menggunakan dua kata-kata yang sama. Yang pertama adalah kita dihidupkan di muka bumi ini pakai fi'il madhi. Jadi sudah dalam kondisi kita hidup di muka bumi ini. Kemudian nanti dihidupkan kembali pakai fi'il mudhari. Bahwa nanti di akhirat kita dihidupkan lagi oleh Allah. Tsumma ilaihi turja'un. Dan kemudian kepada Aku kata Allah, kamu akan kembali. Kita akan menghadap Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama di muka bumi. Para jamaah rahimahullah, melihat episode manusia yang hidup di muka bumi ini berlanjut sampai di akhirat, maka sudah seharusnya manusia itu jangan hanya berpikir 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, pada saat nanti dari tua atau pada saat dia sudah besar. Tapi harus juga berpikir nasib kita pada saat kita telah meninggalkan dunia ini.
pada saat kita di alam kubur, pada saat kita dihisab Allah, pada saat kita berada di yaumul kiamah kelak, di hari akhirat kelak, di surga atau di neraka. Sehingga para jamaah Allah, sangat penting bagi manusia itu untuk beramal soleh, mendidik hidup di muka bumi ini dengan melaksanakan berbagai amal perintah Allah, amal soleh yang diperintahkan oleh Allah. Namun para jamaah, karena dunia ini adalah ujian bagi manusia, maka manusia diberi oleh Allah nafsu. Dengan nafsu ini kecenderungannya adalah mencintai dunia untuk kepuasan dengan sahabatnya dengan dunia ini merupakan Allah. Makanya para jamaah rahimakumullah, apabila Rasul mengingatkan, apabila manusia di muka bumi ini mau menggunakan 3 hal yang baginda Rasul sampaikan, maka akhirnya manusia tadi akan mampu merasakan manisnya iman. Maknanya adalah ketika dia mendapatkan buahnya iman yang sangat manis, dia ketika berbuat baik itu sangat mudah. Ketika dia beraktivitas ketaatan itu sangat ringan, bahkan sampai dalam artian kecanduan untuk berbuat baik. Para jemaah rahimahullah, baginda Rasul memberikan resepnya dalam hadisnya dari Anas bin Malik, bahwa baginda Rasul bersabda, salasatun man kunna fihi wajada bihinna alawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyahuda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyudafa finnar. Di sini baginda Rasul menyampaikan untuk kita semuanya, wahai manusia, salah satu ada 3 hal. Man kunna fihi wajada bina, apabila manusia itu mampu mengadakan 3 hal tadi pada dirinya, halawatal iman, maka manusia itu mampu merasakan manisnya iman. Atau manusia tadi dikasih oleh Allah mampu merasakan manisnya iman. Para jamaah, manisnya iman yakni mampu beraktivitas tanpa berat sama sekali, bahkan kecanduan untuk berbuat baik, kecanduan untuk berbuat yang baik yang sesuai perintah Allah, itu adalah anugerah besar dari Allah, dan itu harus kita raih. Tidak semua orang bisa, sehingga dikatakan oleh baginda Rasul, barang siapa yang mampu, berarti artinya nggak mampu wajah. Sehingga mari kita mencoba mencermati ini, kemudian nanti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kata baginda Rasul, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang mampu menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, dibandingkan dari selain keduanya. Ini nanti yang akan saya bahas, yang 2, 3 pada kesempatan yang lain. Yang kedua adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang yang mampu mencintai manusia, namun dia mencintai manusia yang lain hanya karena Allah, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena ketampanan, walhasil bukan karena dunia, tapi karena Allah SWT. Yang ketiga, para jamaah rahmatullah, wa ayyakraha ayyahuda fil kufri. Orang yang benci untuk kembali kepada ingkar kepada Allah, pada an'anqadahullahu, setelah Allah menyelamatkan dia dari keingkaran tadi, kama yakrahu ayyudafa finnar, sebagaimana dia juga benci ketika nanti Allah akan lemparkan ke dalam neraka. Para jamaah rahimahullah, karena singkatnya waktu, saya bahas yang pertama saja yang paling penting, yakni man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Manusia yang mampu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Para jamaah,
selain Allah dan Rasulnya adalah dunia seisinya. Dunia seisinya, semuanya. Harta kita, istri kita, anak kita, jabatan kita, bahkan diri kita sendiri. Maksudnya seperti itu. Para jamaah rahimahullah, terus cinta itu bagaimana? Cinta para jamaah butuh pengorbanan. Cinta itu butuh pengorbanan. Seseorang yang mencintai orang lain saja, maka pasti bukti dari cinta itu dia akan beraktivitas untuk menyenangkan yang dicintai. Contoh para jamaah, seorang suami yang benar-benar mencintai istri, maka pasti suami tadi akan berusaha sekuat tenaga semampu dia dengan fisik dan hartanya agar istrinya senang, agar istrinya bahagia. Itulah hakikat cinta. Sebaliknya juga ketika seorang istri mencintai suaminya, maka istri juga akan melakukan apapun agar suaminya senang, agar suaminya suka, bahagia, dan sebagainya dan sebagainya. Namun ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, Allah jelaskan sendiri syaratnya agar cinta kita benar-benar dianggap oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini hebatnya cinta kita kepada Allah para jamaah. Sudah didefinisikan oleh Allah. Qul katakanlah wahai Muhammad Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian, maksudnya kita para jamaah, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Jadi bukti konkret kita cinta kepada Allah kalau kita mau mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larang-larangannya, atau mengikuti mencontoh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka kita harus menjalankan syariat Islam totalitas, baik masalah ibadah makhluk maupun ghairul makhluk. Itu maknanya cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi semua. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka harus menomorsatukan Allah dan Rasulnya dibandingkan dagangan kita, dibandingkan pekerjaan kita, dibandingkan keluarga kita, dibandingkan semua yang ada di alam semesta ini, bahwa Allah nomor satu. Maknanya begini para jamaah. Contoh masalah ibadah makhluk. Pada saat Allah beritahu sholat, kalau sudah waktunya sholat, maka apapun kondisinya akan meninggalkan untuk melaksanakan sholat. Ketika Allah perintahkan kepada kita puasa yang wajib, puasa Ramadan, maka kita akan berusaha mati-matian untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan tadi. Manusia yang cinta kepada Allah akan berusaha mati-matian agar Allah ridho kepadanya, agar Allah suka kepadanya. Dan yang lainnya, termasuk ketika kita berdagang, kalau Allah sudah mengharamkan curang, mengharamkan mengurangi timbangan, walaupun dalam bayangannya akan mendapat untung yang besar, maka dia akan mengatakan, saya tidak mau Allah murka kepada saya, maka saya akan tetap jujur, tidak mau mengurangi timbangan, tidak mau berbuat curang, dan sebagainya, dan sebagainya. Para jamaah rahimahullah, walhasil ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan alam semesta ini, dia bandingkan dunia seisinya, berarti kita akan menjadi orang yang taat patuh kepada Allah. Kemudian para jamaah, Allah akan mengganti semua itu dengan dilanjutkan dalam ayatnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kita, Allah akan mencintai kalian wahai manusia, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini gunanya para jamaah. Kalau Allah mencintai kita, maka permintaan kita insya Allah akan dikabulkan semua. Makanya wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah itu setiap minta langsung Allah kabul. Karena memang Allah mencintai orang yang mencintai Allah. Yang kedua para jamaah,
Nanti di akhirat kelak seberapapun dosa kita akan diampuni semuanya oleh Allah. Sehingga kalau kita terkategori orang-orang yang dicintai oleh Allah akan selamat dunia dan akhirat, karena semua dosa kita habis dan kita bisa masuk surga tanpa banyak hisabnya, karena semua dosa sudah habis. Para jamaah rahimahullah. Sehingga para jamaah, mari kita gunakan momentum Maulid Nabi ini, Rabiul Awal ini, agar kita mencintai baginda Rasul dan diikuti dengan konsekuensinya. Kita boleh mengatakan aku cinta pada Rasul, tapi harus diikuti, mengucapkan sholawat, diikuti dengan mengikuti sepak terjang baginda Rasul, diikuti dengan menjalankan syariatnya, baik dalam masalah ibadah makhluk maupun wajib makhluk. Sehingga kapanpun dimanapun kita dipanggil oleh Allah benar-benar dalam kondisi iman dan takwa, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala سيدنا محمد. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين الإسلام واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذه أمنا مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم